Halo, balik lagi sama Bang Timur. Masih dalam seri ABC Komik Indonesia untuk sharing judul komik lokal pilihan buat setiap huruf di alfabet. Kali ini kita bakal mulai share komik yang diawali huruf A. Penasaran judul apa aja yang bakal gue share untuk kali ini? Yuk langsung kita cek videonya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Pertama, kita lihat komik terbitan Alex Media Komputindo berjudul Alit Kencana karya Dwianto Setiawan yang sudah terbit sejak tahun 1995. Alit Kencana, seorang pendekar cilik yang sedang belajar ilmu bela diri pada kakeknya Ki Rekso, suatu hari pergi ke Coban Rondo bersama kakeknya untuk bertemu dengan para pendekar lainnya di mana beliau dipaksa mengabdi ke Ken Arok. Penolakan Ki Rekso membuatnya harus kehilangan nyawa dan Alit yang selamat akhirnya mulai berlatih lebih keras lagi dalam rangka membalaskan dendam kakeknya. Komik hitam putih yang terbit dalam 4 volume yang masing-masing punya tebal lebih dari 180 halaman ini membawa kita untuk bernostalgia dengan kisah pendekar silat zaman dulu yang rasanya punya nuansa kisah silat Tiongkok serta mengingatkan juga pada komik manga bertema pendekar seperti Kung Fu Boy, walaupun bersetting di masa kerajaan Singosari di Indonesia. Judul ini punya tempat tersendiri karena hadir di era penerbitan komik lokal di pertengahan 90-an oleh Alex Media yang juga merilis komik seperti Imperium Majapahit oleh Jan Mintaraga, Panji Tengkorak karya Hans Jaladara, Mahabharata era Kosasi, dan juga era ini dianggap sebagai periode penting karena tahun berikutnya 1996 lahir komik Carok yang cukup menggemparkan dunia komik lokal. Sayangnya, judul-judul tersebut belum cukup kuat menghadang gemburan komik asing, khususnya komik Jepang yang masuk. Komik ini memang sangat menghayati esensi komik silat sebenarnya di mana sangat padat dengan momen pertarungan yang diselingi dengan dialog naratif untuk menggerakkan plotnya. Kisah klasik dunia persilatan tentang balas dendam seorang pendekar muda pun bisa dikemas dengan tempo dan alur penceritaan yang cepat, tapi terasa seru untuk terus diikuti terutama lewat jurus-jurus yang dikeluarkan para tokoh dan banyak sosok dunia persilatan dan kerajaan Nusantara yang muncul. Gaya gambar yang dibuat memang sepertinya dibuat dengan style yang terinspirasi manga ya. Mungkin sebagai salah satu strategi penerbit untuk menarik minat pada masa itu. Lewat tarikan artline yang halus didukung oleh dinamika gerak tokoh serta diperkuat garis aksi pada adegan glutnya, Pak Dwianto bisa membawa pembacanya untuk menyelami alur panel demi panel secara nyaman. Gak heran sih karena beliau memang cukup aktif di dunia komik lokal tahun 90-an, termasuk membuat komik jagoan lain kayak Kapten Surya. Buat kalian penggemar komik silat dengan inspirasi style manga yang juga penasaran dengan salah satu judul dengan milestone penerbitan komik Indonesia, komik ini rasanya cocok untuk kalian ya. Meskipun perlu usaha lebih nih untuk mencari bundel lengkapnya dengan kondisi baik. Beralih ke tema fiksi, ada seri Alakazam terbitan Koloni tahun 2010 karya Doni Kurniawan dan didukung oleh cerita dari Reni Priastuti. Alakazam menceritakan petualangan seru Sati, seorang penyihir muda yang terjebak dalam perebutan peta menuju pusaka mata oleh para manusia dan bangsa Tobonua di negeri Bonua untuk mengakhiri peperangan dan menaklukkan bangsa lainnya. Sebagai salah satu judul awal MNC di bawah bendera koloni yang menerbitkan komik Indonesia satu angkatan dengan 2 warna dan tomat, judul ini menyuntikkan nuansa baru dalam dunia komik lokal lewat format dan style yang menyerupai dengan komik US Amerika. Sepertinya strategi ini dilakukan untuk menjadi pembeda dengan komik asing Jepang di masa itu ya. Kebetulan gue baru punya Alakazam buku 1-4. Mungkin kalian bisa tulis komen ya. Misalnya ada yang tahu tentang buku 5 yang sempat diinfokan sinopsisnya di akhir buku 4. Nah, dari nomor tersebut gue bisa bilang Alakazam membawa konsep dunia fiksi Bonua yang sangat menarik dengan mengenalkan lebih jauh di tiap nomornya atas bangsa manusia, Tobonua, Ambalik, hingga serigala kelabu. Lewat tema pencarian pusaka, seri ini juga membuat kita terus menunggu bagaimana tiap bangsa tersebut melakukan berbagai cara untuk mengakses kekuatan pusaka yang masih menjadi misteri juga bagi para pembaca. Nuansa fiksi ini juga diikutkan dengan style gambar yang unik dari Mas Doni dan juga pewarnaan gloomy yang bisa membawa kita ke suasana dunia yang berbeda dengan bumi. Mungkin untuk teksnya bisa dipertajam dengan tipe font dan penyesuaian dimensi teks yang lebih pas ya. Tapi lewat tokoh-tokohnya yang unik kita dibawa untuk ketemu karakter yang rasanya penting untuk tujuan akhir kisah Alakazam ini dengan tipe cerita layaknya perekrutan tim jagoan yang siap beraksi. Para penggemar komik fiksi antar bangsa dalam dunia yang dipenuhi muatan magis kayaknya bakal suka sama komik monumental dalam perkembangan dunia komik Indonesia ini. Walaupun judul ini sudah mulai sulit dicari ya untuk nomor 1 sampai dengan 4-nya. Lanjut lagi ke komik yang cukup unik yaitu Atom Jardin karya Yuda Sandi terbitan kelompok komik sosial Mulia Karya pada tahun 2013.
Komik ini menceritakan dua sahabat bernama Jardin dan Stoppy yang membuat ragam produk kreatif dan menjualnya di toko yang bernama Atom Jardin di dunia kerajaan pohon. Mereka pun kemudian harus mengalami konflik di sekitarnya, melibatkan sekte umur panjang hingga sultan kerajaan. Komik hitam putih yang pernah dianugerahi komik terbaik pada Kosasih Award tahun 2015 ini dibuat dengan teknik yang cukup unik, yaitu cutting paper, di mana kertas dipotong-potong jadi bentuk tertentu dan kemudian ditempelkan menjadi panel-panel cerita untuk kemudian ditambahkan dengan teks naratif pendukung cerita tersebut. Format seragam Indonesia yang kental dengan eksposisi naratif ditampilkan melalui gaya gambar siluet yang sekilas terlihat seperti proyeksi pertunjukan wayang, membuat tiap panelnya menjadi karya seni yang bisa dinikmati layaknya bingkai lukisan abstrak di mana bisa diinterpretasikan dari berbagai perspektif. Hal yang membedakan adalah adanya narasi yang seakan membatasi pemaknaan tersebut, meskipun ceritanya sendiri sangat tidak terduga dari satu momen ke momen lainnya. Dari kisah para tokoh utamanya yang mengolah plastik menjadi benda kreatif sampai lanjut ke keterlibatan sekte umur panjang, munculnya negeri otomatik, hingga pembuatan film indie yang berakhir pada keterlibatan keluarga kerajaan. Benar-benar kreativitas yang liar. Di luar itu, semua tema konflik lingkungan dan sosial berlatar negeri antah berantah ini banyak menyimpan subteks yang bisa dimaknai setiap kali kita membaca komik ini. Para pembaca yang suka dengan komik indie unik non-konvensional dengan alur cerita yang tidak terduga dan metode ilustrasi cutting paper yang membutuhkan dedikasi tinggi dalam pengerjaannya, pastinya bakal cocok dengan komik ini yang saat ini juga sepertinya udah mulai langka ya. Berikutnya kita lihat komik superhero, yaitu seri Adiwira Bawana, karya beberapa komikus yang tergabung dalam paguyuban Sarang Semut Komik dan diterbitkan pula oleh mereka pada tahun 2020 sampai 2022. Judul ini mengisahkan aksi para jagoan dalam sebuah rangkaian peristiwa akibat fenomena aneh di mana dinding pembatas antar dimensi runtuh dan menimbulkan kepanikan di seluruh dunia untuk kemudian bekerja sama dalam memahami apa yang terjadi dan melawan ancaman dari entitas asing multidimensi yang mengerikan. Trilogi komik superhero indie ambisius ini berhasil dibuat melalui kontribusi lebih dari 20 kreator komik lokal yang tergabung dalam paguyuban Sarang Semut dari berbagai semesta komik lokal Indonesia kayak Neo Paradigm Comics, DZT Comics, sampai Linea Komik, sehingga 50-an tokoh dari berbagai kreator tersebut disatukan dalam seri komik ini. Untuk ilustrasinya kita bisa merasakan keunikan tiap karakternya dan juga kreator dalam gambarnya, namun masih terasa cukup ngeblend untuk transisi dari tiap halamannya. Tentunya dengan pewarnaan yang tidak terlalu gelap dan terkadang cenderung menunjukkan atmosfer dengan warna cerah, tapi pas karena nggak terlalu ngejreng. Secara penceritaan, konflik multidimensi ini juga menggambarkan salah satu karakter pentingnya dengan cukup menarik yang nggak selamanya hitam putih. Endingnya pun cukup epic dan menawarkan full aksi serta memberikan konklusi cerita yang pas. Buat kalian pecinta jagoan lokal yang juga pengen sedikit lebih tahu tentang kekayaan semesta komik indie di Indonesia, kayaknya bakal suka dengan komik yang dibuat melalui kualitas produksi yang baik didukung dengan gambar yang menawan ini. Walaupun pastinya sangat menantang bagi para kreator ya, tapi asas gotong royong mereka menurut gue cukup berhasil memperkenalkan kekayaan kreatif para komikus lokal kita. Yang penasaran boleh cek langsung ke akun DZT Komik untuk ketersediaannya ya. Lanjut, kita lihat komik berjudul Apple to Orange nomor 1 yang diterbitkan sendiri atau self-published karya Benny Soga. Dalam judul ini kita diajak melihat kisah Tomo, seorang pegawai paruh waktu di suatu minimarket yang bercita-cita menjadi bintang musik rock seperti idolanya. Hingga suatu hari dia hadir di salah satu acara idolanya, lalu ditunjuk langsung untuk naik ke panggung hanya untuk terjatuh dari sana dan merusak gitar rilisan terbaru di acara itu. Dari situlah rangkaian momen tidak terduga bergulir. Komik hitam putih berbahasa Inggris bernuansa seinen manga ini menceritakan kisah yang berbeda lewat 6 bab yang secara perlahan membawa kita memahami Tomo yang ternyata punya latar belakang dan mimpi menarik di tengah kesehariannya sebagai penjaga minimarket. Benny Soga memang selalu bisa membawa pembacanya secara perlahan masuk ke dunia sang tokoh utama, bahkan momen di sekelilingnya yang dibangun secara familiar pada komik ini, namun pas banget kalau diangkat ke serial remaja. Goresan line art dan toningnya ngingetin kita sama karya komikus manga profesional dengan alur storytelling yang antara panel yang ngalir banget dan bahkan tiap chapternya bisa kita lihat shot momen puncak yang dipilih dan ditampilkan dengan sangat apik oleh Benny Soga. Tokoh di sekitar Tomo pun memiliki karakter yang gak kalah menarik dan gak hanya seperti tokoh pendamping tampilan aja. Bahkan para tokoh tersebut bisa memperdalam tiap aspek penceritaannya dan memperkaya motivasi Tomo untuk bergerak sesuai plot yang dirancang. Spoiler dikit, Tomo yang akhirnya diajak untuk bergabung dalam sebuah band melalui pergulatan emosional yang disokong oleh backstory dengan fondasi yang mantap
membuat setiap aksi yang dilakukan tokohnya menjadi lebih berarti dan bikin gue sebagai pembaca nggak sabar tunggu lanjutan kisahnya. Jadi untuk kalian yang nyari komik lokal bertema musik atau band dengan gaya manga dan cerita ala seinen yang menarik buat diikuti, apalagi kalau kalian ngikutin karya Benny Shoga yang sebelumnya ya, sayang banget untuk ngelewatin komik ini. Bahkan kalian yang sempat datang Komifuro juga bisa dapetin postcardnya loh. Buat yang tertarik dengan komik ini bisa kontak langsung medsos IG-nya ya @BennyShoga. Terakhir ada komik Anainai dan Dunia Rahasia volume 1 karya Olvianda Ariesta terbitan Koloni dan MNC tahun 2023. Mengisahkan Lala, seorang anak kecil yang tiba-tiba masuk ke dunia rahasia setelah tidur dan hilang dari dunia nyata, untuk kemudian bertemu boneka beruang yang mengungkapkan sosok Anainai, sang penculik anak yang menyeramkan. Melalui komik full color bergenre misteri yang pernah hadir secara online di Komiko pada 2019 ini, kita juga dibawa melihat sudut pandang para kerabat yang berusaha memecahkan misteri hilangnya Lala dari rumahnya. Penceritaan dua perspektif ini yang membuat plot dan alurnya jadi makin menarik. Nah, hal yang menarik lainnya buat gue adalah gaya ilustrasi yang semi kartun yang bikin suasananya jadi creepy dengan vibes film Tim Burton. Kayaknya hal ini juga dipengaruhi pendekatan coloringnya, di mana gaya gambarnya yang unik terinspirasi Coraline dan game Little Nightmares ini berasa kayak diwarnain pensil warna dan membuat pembaca seperti dibawa ke dunia mimpi. Buat para penggemar komik horror lokal yang pengen ngerasain vibes disturbing yang beda, komik ini bisa kalian dapetin di marketplace atau bahkan toko buku kesayangan kalian ya. Jadi, gimana menurut kalian judul komik yang gue share kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Semoga bikin kalian pengen segera memburu atau cari tahu lagi tentang judul-judul itu ya. Sebelum akhir video, gue coba sharing juga nih beberapa judul-judul menarik lainnya yang diawali huruf A untuk dimention biar bisa dicari lebih jauh oleh kalian, tapi belum sempat gue bahas kayak judul sebelumnya ya. Nah, ada komik Acoustic Feel karya El Muzamil dan Alinea Biru, karya Sweta Kartika untuk kalian yang suka dengan genre-genre romance. Kemudian ada Adora and the Distance karya Ariela Kristantina, Brian Valenza, Bernardine, dan Brace untuk komik karya anak bangsa yang terbit di mancanegara dengan tema yang cukup unik. Lalu ada juga Akhir Pencarian Nemo karya Jing serta Aquanus Benua Ketujuh karya Benny Julianto, Arif Hargono, Dwi Aspitono buat yang cari komik-komik superhero lokal. Nah, kemudian ada juga Arigato Macaroni karya Ervan Fajar atau antologi kuliner terbitan Perakit Komik yang ngejelasin perspektif sehari-hari dalam bentuk slice of life atau kumpulan cerita tematik. Terakhir, ada juga Astra Jingga karya Fauzi Zulfikar yang cocok bagi pecinta komik pendekar lainnya. Nah, untuk judul lain yang belum sempat gue bahas dan sebut, jangan khawatir. Seri ABC Komik Indonesia juga harapannya jadi ajang pendataan judul komik lokal yang sempat terbit terutama di era modern. Lengkapnya bisa langsung ke Facebook Bank Timur Komik ya, dimana kalian bisa juga nambahin listnya. Semoga bisa jadi referensi komik untuk kita semua. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!